Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini sahabat Cakrawala dalam anugerah Allah. Apa kabarnya sahabat Cakrawala semua pagi hari ini? Doa dan harapan saya kita semua berjalan dalam kekuatan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan yang terus dinyatakan bagi kehidupan kita. Sahabat Cakrawala, senang sekali pagi ini jika di hari ini edisi siar tanggal 26 November tahun 2020, saya Letnan Jeffrey Manansang kembali menjumpai sahabat Cakrawala dalam renungan pagi Oasis Fajar, renungan yang tentunya selalu menguatkan kita, selalu membawa kita kepada pengenalan yang sungguh kepada Tuhan, dan yang selalu memberikan kekuatan untuk saudara dan saya menjalani kehidupan di dunia ini. Itu sebabnya pagi ini sahabat Cakrawala, saya ingin kita bersama-sama mendengarkan dan juga merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab pagi ini Tuhan kami boleh ada di hari yang baru, dengan anugerah yang baru, rahmat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berterima kasih sebab sepanjang malam Allah sudah menyertai kami, dan pagi ini kami bangun kembali dengan tubuh yang diberkati. Kami siap kembali untuk melakukan segala aktivitas kami. Tetapi sebelumnya Bapa, kami ingin supaya kehidupan kami dibekali dengan firman-Mu, sehingga kami boleh terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan, Tuhan memberkati, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan hari ini benar-benar adalah kehendak Tuhan bagi kami. Ini doa kami Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa waktu ini dunia terus digemparkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira kapan virus corona ini akan berakhir, saudara-saudara? Saya rasa masih hangat diingatan kita bahwa ketika awal pandemi ini, tiba-tiba pandemi belum selesai, virus corona belum selesai, tetapi di bagian dunia yang lain, di belahan dunia ini, terjadi serangan wabah belalang. Nah sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, seolah-olah kita bertanya-tanya, kira-kira apakah Tuhan berdiam dengan kondisi dunia ini? Nah sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi saudara dan saya akan merayakan Natal. Dan di Natal itu kita akan memperingati Immanuel, Allah yang beserta kita. Nah pertanyaannya, apakah Allah yang beserta kita itu kemudian berdiam diri ketika saudara dan saya ada dalam keadaan yang sulit? Nah sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada jawaban yang pasti kapan semua ini berakhir. Tetapi ada satu keyakinan iman yang pasti, bahwa meskipun semua ini misalkannya juga tidak berakhir, kita punya Allah yang tetap setia. Pagi ini sahabat Cakrawala, saya ingin berbicara khusus bagi kita. Dan selama beberapa waktu ke depan, 3 hari ke depan, kita akan berbicara bersama-sama mengenai Allah yang setia. Kita akan merenungkan mengenai Allah yang setia. Nah sahabat Cakrawala, mari kita lihat pembacaan firman Tuhan dalam Yosua 6. Yosua pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-27. Tetapi pagi ini saya akan bacakan sampai ayatnya yang ke-9 lebih dulu. Yosua 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27, tetapi saya akan bacakan sampai ayatnya yang ke-9. Nanti besok kita akan lanjut ke ayat berikutnya. Firman Tuhan diberi judul Jatuhnya Yeriko. Demikian firman Tuhan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar dan masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka,
angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Nah sahabat Cakrawala, Allah yang setia itu menjadi tema kita pagi hari ini dan juga 2 hari ke depan, sahabat Cakrawala. Nah kesetiaan diartikan sebagai sebuah keteguhan hati. Kesetiaan juga diartikan sebagai kondisi yang menetap, kondisi yang tidak berubah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terkait dengan kondisi dunia yang kita alami saat ini, maka penting untuk saudara dan saya terus merenungkan penyataan kesetiaan Allah bagi kita semua. Nah saudara-saudara, bangsa Israel berkali-kali diperhadapkan dengan tantangan. Bahkan bangsa Israel berkali-kali diperhadapkan dengan kemustahilan. Mereka bertanya-tanya tentang kehadiran Allah di kehidupan mereka. Rasanya bukti-bukti nyata tidak cukup untuk meyakinkan mereka. Laut Teberau yang terbelah ketika mereka keluar dari Mesir, mana yang turun dari sorga, air yang keluar dari batu saat di Mara dan Meriba, seolah menjadi hal-hal yang sia-sia. Sebab tidak juga membuat mereka yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Nah kali ini sahabat Cakrawala, dalam pembacaan kita tadi, bangsa Israel kembali diperhadapkan dengan kemustahilan berikutnya. Saat mau masuk tanah Kanaan, kota pertama yang akan mereka masuki adalah kota Yeriko. Sebuah kota yang kuat dengan sebuah tembok yang kuat. Dari beberapa referensi saudara-saudara, saya menemukan bahwa tembok Yeriko itu memiliki 2 lapis tembok. Tembok luar tebalnya 1,8 meter. Jarak tembok antara tembok luar dan tembok dalam ada 4,5 meter saudara-saudara. Tingginya lebarnya diperkirakan lebih dari 4 meter. Dan ini sebuah kemustahilan tingkat tinggi saudara-saudara. Bagaimana mungkin tembok yang kurang lebih 10 meter itu tebalnya saudara-saudara bisa rubuh? Makanya saudara-saudara, kalau Anda membaca Alkitab, maka Anda akan mendapati ada Rahab yang tinggal di atas tembok Yeriko. Seorang wanita yang tinggal di atas tembok Yeriko. Maka jangan kita berpikir bahwa tembok ini sama dengan tembok kita biasanya di rumah kita atau di tempat kita tinggal. Hanya beberapa senti saja, sebesar batako atau batu bata. Tembok Yeriko tebalnya saudara-saudara kurang lebih 10 meter. Maka masuk akal jika ada orang bisa tidur di situ. Lumayan saudara-saudara, satu tempat tidur bahkan satu kamar bisa ada di sana. Nah bagaimana mungkin tembok itu kemudian dapat runtuh? Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ide utama yang ingin saya diskusikan bagi kita semua pagi hari ini, bahwasanya kesetiaan Allah itu berlaku bagi umatnya. Meskipun saudara-saudara, saudara dan saya, kita semua ada dalam sebuah tantangan kemustahilan. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana caranya saudara-saudara supaya kita dapat membuktikan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita? Kita akan melihat 3 hal. Yang pagi ini kita akan bahas 1 hal dulu, dan kemudian hari berikutnya kita akan bahas lagi saudara-saudara. Yang pertama, bagaimana caranya supaya saudara dan saya dapat membuktikan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita? Ayatnya yang kedua dari Yosua 6 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Hal yang pertama saudara-saudara, supaya kita dapat membuktikan kesetiaan Allah, saudara dan saya harus memiliki respon yang benar terhadap janji Allah. Saudara-saudara,
saat membaca ayat ini, ayat di atas tadi, saya mencoba untuk menempatkan diri dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Tuhan berjanji menyerahkan Yeriko beserta raja dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa kepada bangsa Israel. Coba bayangkan bagaimana situasi hati bangsa Israel saat itu. Tembok yang tebal saja sudah mustahil dihancurkan. Ditambah lagi Allah sendiri bilang bahwa bangsa Yeriko punya pahlawan-pahlawan yang hebat, yang bukan cuma gagah tapi juga perkasa. Saya tahu saudara-saudara ketika mendengar janji ini pasti ada ketakutan, pasti ada keraguan, pasti ada ketidakpercayaan saudara-saudara. Tapi coba kita lihat hal penting di dalamnya. Bahwasanya ketika Allah berjanji saudara-saudara, Allah selalu berjanji tentang hal-hal yang besar. Kalau kita perhatikan kenapa Allah beri janji-janji yang besar kepada manusia. Apakah Allah tidak tahu kalau manusia itu lemah? Allah tahu saudara. Hanya saja ada perbedaan antara cara pandang Allah dengan cara pandang manusia dalam menyingkapi janji Allah itu. Manusia selalu melihat pada keterbatasan dan ketidakmampuan dirinya waktu menghadapi suatu keadaan. Sehingga waktu Allah berjanji akan melakukan hal besar, maka paradigma manusia kita kemudian berperan. Kita menganggap janji Allah itu seolah omong kosong. Nah, berbeda saudara-saudara dengan Allah saat Dia memberi sebuah janji besar. Allah tahu manusia tidak mungkin bisa kerjakan sendiri. Olehnya janji Allah yang besar itu selalu diikuti dengan garansi bahwa yang kerja itu Allah, bukan manusia. Coba perhatikan saudara-saudara teks yang kita baca. Allah berjanji dan Dia bekerja. Bangsa Israel bikin apa saudara-saudara? Tidak bikin apa-apa. Cuma jalan keliling sambil tiup-tiup sangkakala saudara-saudara. Mereka juga bawa tabut perjanjian. Apakah ini ada hubungannya dengan tembok setebal kurang lebih 10 meter saudara-saudara? Itu dapat rubuh. Secara logika ini tidak ada hubungannya. Tapi bukankah kita lihat Allah bekerja, tembok rubuh, umat Israel menang. Saya bayangkan ini hal yang lucu. Kalau tiba-tiba saudara, saya sendiri senang nonton film perang-perang yang ada adegan tembak-tembakan saudara-saudara. Coba saudara bayangkan bangsa Israel waktu itu mereka siap berperang dan yang mereka bawa sangkakala. Saya tidak pernah melihat orang berperang, lawannya bawa senjata, kemudian lawan yang lain bawa trompet, bawa sangkakala, sambil yang lain menembak musuhnya, yang musuhnya ini cuma tiup-tiup trompet dan sangkakala. Tidak masuk akal saudara-saudara. Mana ada pertempuran senjata perang dilawan dengan tiupan sangkakala bisa menang? Tidak masuk akal. Tetapi sekali lagi teks yang kita baca, Alkitab menegaskan bahwa waktu Allah bekerja, waktu Allah berjanji, maka Dia pasti bekerja bagi kita. Dan ketika Allah bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi sesuai dengan apa yang Allah pikirkan. Oh saudara-saudara, saya mau bilang satu kalimat penting bagi kita, bahwa Allah yang besar itu tidak pernah merancangkan hal kecil bagi hidup kita. Allah yang besar itu tidak pernah merancangkan hal-hal yang kecil bagi hidup kita. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa aplikasinya bagi kita? Saudara dan saya, kita hidup ini dari janji Allah. Waktu Allah berjanji, maka nilai janji itu tidak seperti apa yang diucapkan manusia. Ketika Allah berjanji, maka Dia memberi garansi Dia akan bekerja sepenuhnya. Apa janji Allah bagi kita? Banyak saudara-saudara, banyak sekali Alkitab menuliskan. Tapi coba dengarkan. Pagi ini saya ingin menyimpulkan janji Allah bagi kita. Ada satu janji Allah yang begitu mempesona bagi saudara dan saya. Dalam Yeremia 29 ayat 11 bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yakni rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oh saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ini sebuah jaminan bahwa orang percaya kita akan berakhir di happy ending. Ternyata happy ending itu bukan saja milik drama Korea, bukan saja milik film India saudara-saudara, tetapi happy ending itu ternyata sesungguhnya adalah hak
paten setiap orang yang percaya kepada Allah. Saudara-saudara, apa tantangan kita hari ini? Apa kemustahilan-kemustahilan kita hari ini? Apa beban-beban pergumulan kita hari ini? Adakah mungkin saudara dan saya sedang dalam mengalami pergumulan sakit penyakit hari ini? Oh, mustahil ini bisa sembuh. Mustahil saya bisa ditolong Tuhan. Mustahil ini, mustahil itu, mustahil semuanya. Saudara-saudara, kesetiaan Allah itu berlaku meskipun saudara dan saya ada dalam kondisi yang mustahil. Sebab Allah kita turun tangan bekerja untuk kita. Endingnya pasti damai sejahtera. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di kondisi dunia yang semakin sulit ini, saudara dan saya harus percaya benar bahwa Allah setia menyertai kita. Kita harus punya paradigma yang benar. Kita harus punya respon yang benar terhadap janji Allah. Kita tidak sedang berpikir bahwa Allah berjanji yang terlalu besar, tetapi kita akan berpikir bahwa tidak ada hal yang terlalu besar bagi Allah yang tidak bisa dilakukannya bagi kita. Saudara-saudara, mari kita hidupi janji Allah. Orang-orang muda, ketika saudara dan saya bergantung penuh kepada Allah, maka janjinya Dia beri kita damai sejahtera. Waktu kita cari Tuhan lebih dulu, maka semua itu akan ditambahkan bagi kita. Orang-orang tua, begitupun. Janji Allah bahwa ketika kita setia, maka sampai masa putih rambut kita pun Allah tetap menggendong kita. Janji Allah itu banyak, saudara-saudara. Ada janjinya ketika saudara dalam pergumulan, kita dalam pergumulan, Allah berjanji, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yesus berjanji, mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saudara-saudara, jika pagi ini saudara ada dalam keadaan yang putus asa, mungkin bisnismu bangkrut karena engkau memiliki bisnis dan harus mengalami penurunan nilai ekonomi karena pandemi ini, dan engkau putus asa, saudara-saudara, ingat janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah sekali-kali membiarkan kakimu goyah. Jika saudara dan saya ada dalam beban sakit penyakit, ingat janji Tuhan, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Apapun itu, apapun kondisi kehidupan kita, selalu ingat janji Tuhan. Mari memberi respon yang benar terhadap janji Tuhan bagi kita. Janji Tuhan ya dan amin bagi kita, dan itu berlaku dalam kondisi sesulit apapun. Akhirnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Dan untuk merasakan kesetiaan Allah dalam hidup kita, kita harus punya respon yang benar terhadap janji Allah. Percaya yang benar terhadap janji Allah, sehingga janji-janjinya itu akan senantiasa dipenuhi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan pendidikan kita. Semoga Tuhan Yesus tolong kita untuk terus memberi respon yang benar, percaya yang benar untuk janji-janji Allah di kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami tahu bahwa keadaan hidup, kondisi hidup, tekanan-tekanan ekonomi, tekanan-tekanan kehidupan ini seringkali membuat kami meragukan firman-Mu, meragukan janji-Mu bagi kami. Tetapi terima kasih Tuhan, karena pagi ini kami belajar dari kehidupan Yosua dan bangsa Israel. Tembok Yeriko rubuh bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena Allah berjanji akan menyerahkan musuh, dan Allah bekerja untuk menyerahkan musuh bagi mereka. Oh, terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang berjanji sekaligus Allah yang kerja. Biarlah kami terus percaya kepada janji-Mu, kami menghidupi janji firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, teruslah Engkau menguatkan iman percaya kami kepadamu, sehingga kami terus hidup dalam keyakinan dan tidak diombang-ambingkan oleh pergumulan-pergumulan dunia ini. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa secara khusus bagi semua pendengar setia Radio Cakrawala di mana saja berada. Tuhan, mohon penyertaan-Mu bagi hidup kami. Dalam segala aktivitas kegiatan kami diberkati oleh Tuhan.
Jika ada mereka dalam kelemahan tubuh, Bapa jamahlah mereka. Saat hamba-Mu berdoa di tempat ini, tangan Tuhan Engkau curahkan di sana, sehingga umat-umat Tuhan merasakan kesembuhan dari Tuhan. Kalau ada yang kecewa dengan bisnisnya, kecewa dengan pekerjaannya, Tuhan Yesus tolong mereka. Janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah melepaskan tangan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk radio ini, semua penyiar, semua staf yang bekerja hari ini dalam setiap program-program yang kami lakukan. Kami berdoa Tuhan Yesus terus menolong, sehingga radio ini boleh terus menjadi berkat bagi semua pendengar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami terus menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat Cakrawala, terima kasih banyak untuk atensi kita sekalian pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita akan menjalani hari ini dengan baik, dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Teruslah andalkan Tuhan dalam hidup kita, maka pasti Dia akan meluruskan jalan kita. Selamat beraktivitas sahabat Cakrawala. Jangan lupa terus menjaga protokol kesehatan, pakai masker saudara-saudara, dan cuci tangan. Dan kita yakin bahwa janji Allah itu, Dia akan terus menyertai kehidupan kita. Sampai berjumpa di besok hari dalam acara yang sama, di waktu yang sama, di program acara Renungan Pagi Oasis Fajar. Dari Jalan Maluku nomor 20, saya Letnan Jeffrey Manansang yang bertugas. Pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.